Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1730 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar, dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sekarang ini kita sudah ada di kitab Keluaran pasal 27 ayat 21 dan ayat 22. Di bawah perikop mengenai minyak untuk lampu. Demikian firman Tuhan. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan, di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa umat Tuhan dan juga hamba Tuhan itu memiliki peran masing-masing dalam pelayanan. Amin. Lihat ayat 20. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Haleluya. Perhatikan di sana ada kata harus. Kita sudah belajar bahwa kalau ada kata harus di sana berarti ini hukumnya wajib. Tidak boleh tidak. Musa mendapatkan pesan firman Tuhan ini untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Suka atau tidak suka, Musa harus menyampaikan ini di hadapan umat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Musa ada rasa nggak enak di sana ketika harus melibatkan umat Tuhan di sana. Sehingga firman Tuhan ini katakan haruslah kau perintahkan. Haruslah kamu katakan ini kepada jemaat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hukumnya wajib. Karena firman Tuhan berkata haruslah kau perintahkan kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saudara yang adalah umat Tuhan, orang percaya, gereja Tuhan, orang Kristen, dengar ini baik-baik. Saudara harus terlibat di dalamnya. Harus mendukung pekerjaan Tuhan bersama-sama dengan hamba Tuhan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti sebentar kita akan kupas. Apa yang harus disampaikan Musa kepada umat Tuhan, Israel? Mereka harus membawa minyak zaitun yang sudah ditumbuk, yang murni untuk lampu di kemah suci. Haleluya. Kenapa umat Tuhan harus membawa minyak zaitun kepada imam-imam? Karena lampu yang ada di kemah suci itu harus terus menyala sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar yang pertama saudara,
umat Tuhan itu harus taat. Amin. Saudara perhatikan sekali lagi firman Tuhan di ayat 20. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel. Musa mendapat perintah firman Tuhan ini dan harus dia sampaikan kepada umat Tuhan untuk umat Tuhan kerjakan, lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di sana ada kata perintah kepada umat Tuhan, itu menandakan Tuhan mau umat Tuhan itu taat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan dari kita anak-anak Tuhan adalah ketika kita melakukan firman Tuhan dengan taat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Adam dan Hawa ketika mereka taat dalam kebenaran firman, mereka melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka, mereka hidup damai sejahtera. Mereka menikmati berkat-berkat Tuhan di Taman Eden itu, betul? Tapi ketika mereka melanggar atau tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka tidak taat. Apa yang terjadi? Mereka jatuh dalam dosa. Dan mereka diusir dari taman yang maha indah itu, Taman Eden. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyepelekan ketidaktaatan. Karena Tuhan tidak mau kompromi. Ketika kita tidak taat, berarti kita melanggar dosa. Berarti kita sudah melakukan dosa. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saudara lihat, Adam dan Hawa diusir di Taman Eden karena dosa ketidaktaatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis bekerja dengan luar biasa kepada orang percaya. Supaya orang percaya itu kepala batu. Supaya orang percaya itu tidak taat, keras hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah memberkati orang-orang yang kepala batu seperti itu yang tidak taat. Tuhan hanya memberkati orang yang taat. Taat pada firman. Ketika kita melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan, oh tangan Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan yang taat. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, umat Tuhan harus menopang pelayanan, harus mendukung pelayanan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bentuk pelayanan umat Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di zaman itu, mereka harus membawa minyak zaitun agar lampu di kemah suci tetap menyala. Haleluya. Karena saudara perhatikan di ayat ini, saudara lihat di ayat 20, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Konteksnya ini kan di dalam kemah suci, di dalam bait suci. Lampu yang ada di menorah itu harus tetap menyala. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Tuhan memerintahkan umat Tuhan supaya mereka membawa minyak zaitun kepada imam-imam di kemah suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini, umat Tuhan harus terlibat. Tidak boleh berpangku tangan. Suka atau tidak suka, semua harus terlibat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dukung gereja saudara, di mana saudara berjemaat, di mana saudara bertumbuh di sana. Dukung pelayanan pekerjaan Tuhan di sana. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan harus membawa minyak zaitun agar lampu di kemah suci itu tetap menyala. Dan ada tugas hamba Tuhan di sana, yang dimana anak-anak Harun itu harus menjaga supaya jangan sampai lampu itu mati. Mereka harus terus menjaga saudara, 24 jam. Harus taruh minyak lagi. Mereka harus menjaga supaya api itu tetap menyala. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah perhatikan, minyak zaitun itu harus murni, tidak boleh dicampur saudara.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara ketika mensupport, mendukung, menopang pelayanan, hatimu itu harus murni. Tidak ada motivasi lain di balik itu semua. Harus murni. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah ketika kita melayani Tuhan, tidak ada motivasi lain selain menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai iblis menaruh benih di dalam hati kita, sehingga ada motif lain di dalam setiap pelayanan kita. Biarlah ketika kita melayani Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Sama seperti dengan Rasul Yohanes Pembaptis. Biarlah Tuhan semakin besar, aku semakin kecil. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dukung, support, topang pelayanan. Yang dimana saudara bergereja, dukung pelayanan di sana. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, sudah perhatikan, satu suku, yaitu suku Lewi, dikhususkan untuk melayani Tuhan. Satu suku ini, yaitu suku Lewi, tidak mendapat tanah pusaka. Tapi selain dari suku Lewi, mereka mendapat tanah pusaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, 11 suku selain suku Lewi itu harus menopang pelayanan dari saudaranya, yaitu suku Lewi, yang khusus untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mungkin hanya jemaat, tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tidak melayani altar dan sebagainya, saudara-saudara berarti harus mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di gereja saudara. Amin. Supaya apa saudara? Saling menopang satu dengan yang lain. Di saat saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan, saya percaya Tuhan tidak buta. Tuhan pasti membalas dengan berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Namanya orang bekerja kan pasti dia akan dapat upah. Kalau saudara bekerja di ladang Tuhan, saudara akan mendapat upah dari Tuhan. Ketika saudara mendukung pelayanan Tuhan, maka Tuhan akan membalasnya berlipat kali ganda. Haleluya. Yang ketiga, saudara perhatikan di sana, seorang imam harus menjaga lampu itu agar tetap menyala. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat Harun dan anak-anaknya harus menjaga 24 jam supaya lampu di kemah suci itu harus terus menyala, tidak boleh padam. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan harus menjaga semangatnya supaya tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan. Hamba Tuhan harus menjaga cinta mula-mulanya agar terus berkobar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan harus menjaga api Injil, kerajaan Allah untuk terus menyala, berkorbar di dalam pelayanan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan harus maksimal dalam pelayanan. Nggak boleh ele-elean saudara. Harus semangat, harus maksimal. Amin. Harus memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita juga dapat melihat seorang hamba Tuhan harus mengatur dengan baik. Harus memiliki manajemen pelayanan yang baik. Dia harus memanage pelayanan supaya berjalan dengan baik. Saudara perhatikan, Harun dan juga anak-anaknya harus menjaga lampu itu tetap menyala. Saya yakin dan percaya, Harun mulai buat jadwal di sana. Oh, anak yang pertama dari jam 12 malam sampai jam 2. Jadi dia harus standby. Jam 2 sampai jam 4, anak yang kedua, dan seterusnya. Dia mengatur, dia memanage pelayanan dengan baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan juga di sana di ayat 21 di sana dikatakan,
Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, haruslah Harun dan anak-anaknya. Artinya apa, Saudara? Kita keluarga harus melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Mulai terlebih dahulu di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Mulai dari keluarga kecil kita. Baru mulai lebih luas, dan lebih luas. Nah, saudara, ada banyak orang mau mulainya salah, saudara. Dia mau pelayanan langsung lebih luas. Tapi di tengah keluarganya dia tidak layani, saudara. Ini menjadi masalah besar. Kalau saudara tidak setia dalam perkara kecil, bagaimana Tuhan mau percayakan saudara kepada hal-hal yang besar? Saudara, mulai dulu dari keluarga. Kita mau setia pelayanan di tengah keluarga. Baru saudara, kalau kita berhasil, maka itu akan berdampak luar biasa. Kita jadi teladan, kita jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Karena ada banyak orang mau langsung besar, mau jangkau dunia, saudara, akhirnya keluarganya hancur. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga kita harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita mengambil bagian dalam pelayanan, kita sudah melayani Tuhan. Gambaran dalam Alkitab itu kan memberikan gambaran yang jelas kepada kita ketika kita melayani sesama kita, melayani Tuhan di dalam konteks ibadah, kita sedang melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita semua, baik saudara yang orang tua, anak-anak saudara, terlibat dalam pekerjaan Tuhan itu. Kita harus menjaga supaya api di gereja kita tetap menyala. Semangat kita terus berkobar seperti api itu. Semangat memberitakan kabar baik itu harus terus berkobar seperti api itu. Amin. Pelayanan kita harus maksimal seperti api itu yang berkobar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan harus saling menopang, harus menjaga supaya api itu tetap menyala. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, umat Tuhan mendapat perintah dari Tuhan melalui Musa, ya harus taat. Saudara dan saya gereja Tuhan harus taat, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan ketika kita taat. Kalau anak kita saja nggak taat, kita marah, saudara. Terlebih lagi Tuhan. Ketika kita taat, wah Tuhan senang. Saudara lihat Ayub kan, Tuhan puji dia. Karena dia saleh, dia taat. Haleluya. Biarlah saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, dipuji Tuhan karena ketaatan kita. Haleluya. Yang kedua saudara, umat Tuhan, ya gereja Tuhan, saudara harus mendukung pelayanan di gereja saudara. Di saat saudara mendukung pelayanan, Tuhan perhitungkan semua. Tuhan berkati. Pastikan motivasi kita ketika kita mendukung pelayanan itu. Hati kita murni. Amin. Haleluya. Yang ketiga, sebagai imam, sebagai hamba Tuhan yang melayani di kemah suci, di gereja saudara, hamba Tuhan itu harus menjaga api, harus menjaga lampu itu supaya tetap menyala. Pelayanan saudara di gereja saudara harus bersemangat. Amin. Harus maksimal. Hamba Tuhan harus mengatur pelayanan dengan baik. Dan semua keluarga harus terlibat dalam pelayanan Tuhan ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka.
Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Kalau ada yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan Yesus memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.